Bentar. Jadi maksudnya generasi yang turun tangan yang dimaksud oleh, Pak RK ini apa gitu? Kita tuh harus turun tangan untuk menjadi pelaku korupsi atau gimana gitu? Kalau Pak RK bertanya bahwa kalau kamu benci katanya kebodohan, ya masyarakat semua benci gitu terhadap kebodohan. Makanya sekarang masyarakat sudah muak dibodoh-bodohin terus gitu oleh para pemerintah. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya betapa sebenarnya selama ini pemerintahan kita ini munafik gitu. Tidak ada yang benar-benar jujur dengan citra yang mereka bangun selama ini. Banyak masyarakat yang sudah pro terhadap RK dulu gitu, tapi sekarang satu persatu borok RK mulai terbongkar. Bukan karena Kang Deddy mau menaikkan elektabilitasnya dengan cara menjatuhkan pemerintahan sebelumnya, bukan. Kang Deddy itu hanya bertanggung jawab dengan tugas dan amanah yang diemban. Jadi Kang Deddy juga merasa punya tanggung jawab untuk membereskan administrasi di Jawa Barat di pemerintahannya maupun di pemerintahan sebelum dirinya. Karena kan apa? Limpahan masalah yang ada di pemerintahan sebelumnya itu Kang Deddy juga suatu saat yang bakal menanggungnya gitu. Jadi Kang Deddy merasa mungkin bahwa rakyat perlu tahu lah gitu soal kebobrokan birokrasi yang terjadi di pemerintahan sebelum dirinya gitu. Ingat ya, ini bukan persoalan, Kang Deddy mau menaikkan elektabilitas dan menjatuhkan, pemerintahan sebelumnya, bukan gitu. Ini soal tanggung jawab Kang Deddy kepada rakyat Jawa Barat. Dan di kesempatan kali ini gue ingin nyampein juga kepada kalian semua bahwa saat ini masyarakat berbondong-bondong memaksa Kejaksaan Agung untuk sesegera mungkin turun tangan karena mungkin ya masyarakat sudah mulai hilang arah lah gitu, sudah mulai patah arah untuk berharap kepada KPK karena sampai saat ini pun pemeriksaan itu belum kunjung dilakukan oleh KPK kepada Ridwan Kamil dan juga UU Ruzanul Ulum, yang mana pemberitaan yang sudah beredar di media sosial bahwa ada dana hibah yang mengalir ke yayasan pribadi milik UU Ruzanul Ulum yakni Yayasan Aruzan sebesar 45 miliar rupiah. Rakyat mungkin tidak bisa menunggu lama lagi ya, Bro, gitu tentang korupsi yang sudah jelas-jelas terjadi gitu, tapi tak kunjung ada tindakan dari KPK. Ya Kang Deddy ya selaku pemerintah eksekutif nggak ada bagian gitu, nggak punya otoritas dalam penanganan masalah itu gitu. Kang Deddy hanya bertindak sebagai pelapor saja gitu, yang selebihnya seharusnya KPK lah yang bergerak cepat gitu. Semoga kedepannya ada tindakan yang jelas ya dari aparat terkait gitu ya, aparat yang memiliki otoritas, dan masyarakat tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Masyarakat perlu kejelasan soal bagaimanakan pelaku-pelaku korupsi itu.
Melihat keakraban Kang Deddy Mulyadi dengan, Jaksa Agung, ST Burhanuddin dan juga Menteri Pertanian, kita sebagai masyarakat seolah-olah sedang menyaksikan sosok pemimpin-pemimpin yang memang sudah benar-benar selesai gitu dengan dirinya. Mereka memimpin itu ya memang benar-benar buat sepenuhnya kepentingan rakyat. Nah ini Bro, sosok pemimpin-pemimpin yang semacam ini yang perlu kita awasi gitu, yang perlu kita jaga dan kita juga bertanggung jawab gitu atas keberlangsungan gitu. Keberlangsungan akal sehat yang selama ini dibawa dan disampaikan serta diaplikasikan oleh pemimpin-pemimpin kita yang baik ini gitu dan semoga ke depannya, pemimpin-pemimpin jujur dapat berkolaborasi, dapat bersinergi untuk memberantas kemunafikan serta kejahatan-kejahatan yang selama ini dilakukan oleh para koruptor yang dengan semenang-menang mereka mengeruk harta kekayaan kita untuk kepentingan mereka pribadi. Sini gua juga mau nambahin ya, semoga gitu Kang Deddy Mulyadi ini dapat benar-benar, mencari gitu bibit-bibit baru dan juga, orang-orang yang memang dirasa bakal bisa meneruskan kepemimpinannya gitu kan. Karena dengan sistem demokrasi yang diterapkan oleh negara kita ini ya tentu saja pemimpin itu ya akan digantikan setiap 5 tahun sekali. Dan kepanikan di masyarakat ini sudah mulai terjadi dari sekarang. Jikalau Kang Deddy sampai nanti suatu saat sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai gubernur, presiden 2 kali, siapa yang akan menggantikannya katanya kan. Nah, ini juga kan menjadi pertanyaan besar gitu. Bahkan beberapa tokoh Jawa Barat juga sudah pernah menyampaikan hal tersebut. Semoga kedepannya gitu para Trah Prabu Siliwangi ini bisa benar-benar membuat Jawa Barat semakin maju. Bahkan gua sebagai yang berperan sebagai bukan orang Jawa Barat gitu, gua berharap banget gitu. Orang-orang seperti beliau-beliau ini bisa benar-benar memimpin di pusat, di Jakarta. Kedepannya semoga saja semua harapan ini akan bisa terjadi ya dan Kejaksaan Agung diminta oleh netizen agar supaya sesegera mungkin turun tangan untuk menangani kasus dana hibah gitu, kasus Bank BJB yang sampai sekarang juga KPK sepertinya masih tumpul gitu, masih belum bisa bertindak secara optimal. Nah, semoga saja ya kedepannya kita saksikan terus dan kita kawal terus kasus-kasus yang selama ini membuat, negeri kita rugi gitu, membuat negara ini mengalami inflasi gitu karena ya uang negara yang banyak mereka tahan kan, mereka akuisisi sebagai milik mereka pribadi padahal itu uang rakyat yang seharusnya bersebaran di kantong-kantong rakyat Indonesia. Saya ingin taruh dulu memperkenalkan diri. Nama saya Ruzhanul Ulum. Dari bahasa Arab, maklum bapak saya kiai, kakek saya kiai, adik-adik saya kiai semua. Mamang-mamang saya kiai semua. Cuma saya yang belok dari perjuangan keluarga saya. Awalnya saya dimarahin sama kakek saya. Tidak boleh sekolah, tidak boleh masuk politik dan yang lainnya. Tetapi saya sedang berhadapan dengan kakek saya, aki kunaon atuh, saya dilarang sekolah, saya dilarang politik. Kakek saya menjelaskan ini. Oh, kalau begitu insya Allah saya tidak akan mengkhianati amanat kakek saya di saat saya sekolah, di saat saya masuk ke dunia politik. Gue setuju sih, gue setuju sama omongan beliau ini. Cuman ya bukan beliau kan yang menyampaikan katanya. Gue lebih setuju sama omongan kakeknya sih sebenarnya. Jangan melibatkan diri di dunia politik untuk tokoh-tokoh yang memang memiliki background religius gitu seperti Ruzanul Ulum ini gitu kan. Karena berapa kali Kang Deddy menyampaikan bahwa para kiai, para tokoh dan alim ulama ini kan urusannya urusan langit katanya, sementara kalau pemerintahan, politik itu urusan bumi. Jikalau yang tadinya mengurus urusan langit ternyata melibatkan diri ke dunia politik, itu kan artinya mereka menurunkan standar mereka sendiri. FYI ya buat Pak UU, politik itu lingkaran setan Pak UU. Kenapa gue bilang lingkaran setan, yang nggak maling juga memang dipaksa maling gitu kalau memang kita nggak tahan. Kalau kayak memang kita belum selesai dengan diri kita gitu. Makanya kadang dia dibilang kan, sosok pemimpin itu
harus sosok yang memang sudah benar-benar selesai dengan dirinya gitu. Jadi dia sudah tidak berharap apa-apa lagi, dia sudah tidak berharap jadi apa-apa gitu kan. Nah, itulah yang membuat seorang pemimpin itu bisa menjadi pemimpin arif, bijaksana dan mencintai rakyatnya dengan tulus. Nah, kalau memang kita merasa belum selesai dengan diri kita sendiri gitu, jangan coba-coba deh jadi pemimpin karena ya banyak gitu, banyak godaannya gitu. Ya nggak bakal juga kan para cendekiawan-cendekiawan nasional itu bilang bahwa politik itu lingkaran setan kan, karena ya di sana ada uang besar gitu. Hawa duniawinya sangat kental sekali gitu, sehingga itu yang bakal membuat kita lengah dan apalagi seorang tokoh ulama gitu, tokoh yang agamis, pemimpin sebuah yayasan yang bergerak di bidang keagamaan gitu. Menerjunkan diri ke dunia politik itu merupakan resiko yang besar. Karena apa? Pertama, ya citra kita sebagai pemegang otoritas di bidang keagamaan, ya akan ikut jatuh juga gitu selain selain karir politik gitu. Ya sekarang kan yang dialami, Pak UU Ruzanul Ulum ini ya demikian gitu. Selain citra politiknya turun dan merosot gitu, ya citra beliau di bidang keagamaan juga ya ikut tergerus gitu kan pada akhirnya. Jadi, itulah gitu kenapa sosok, ulama yang menerjunkan diri ke dunia politik itu akan lebih rugi gitu ya. Kalau memang kita ngelakuin sedikit aja kesalahan gitu, maka kerugian kita langsung 2 gitu. Beda yang memang dari awalnya memang mereka itu tokoh politik gitu. Ya mungkin hanya karir politiknya sajalah yang hancur. Nah, soal dana hibah yang masuk ke Yayasan Pesantren PAU Urzanul Ulum, ya, masyarakat memintalah gitu buat aparat terkait, buat pemangku jabatan yang memiliki otoritas di bidang penyelidikan dan juga penyidikan gitu, secepat mungkinlah ditangani gitu agar supaya minimal masyarakat itu punya kejelasan loh gitu, bahwa, "Oh ini benar memang duitnya masuk ke sini," gitu. Jadi masyarakat bisa punya penilaian dan juga mungkin ada beberapa masyarakat yang akan nuntut buat duit itu dibalikan gitu ke negara. Saya sebagai gubernur miris juga saya menandatangani. Ada datanya ya Bro, di bawah video ini ditulis gitu, dirangkum, kabupaten mana saja dengan berapa banyak pesantren dan berapa besaran dana hibah yang diterima. Nah di sini gue cukup mencengangkan lihat posisi ketujuh ada Kabupaten Garut yang nominalnya terbesar gitu, 78 miliar, 10 kali lipat lebih dari Kabupaten Cianjur yang berada di posisi kedua, dengan 22 pesantren. Memang Kabupaten Garut banyaknya pesantren itu 140 pesantren. Tapi kan dengan
adanya hal ini gitu kan, dengan adanya kebijakan Kang Deddy ini buat, apa, mengaudit dana hibah gitu dan juga menyeleksi secara ketat gitu pesantren-pesantren mana saja yang memang berhak mendapatkan dana hibah gitu. Maka akan banyak tokoh-tokoh yang mengatasnamakan agama dari Garut yang nyerang Kang Deddy, percaya itu gitu. Terbukti kan beberapa waktu ke belakang juga memang sudah ada gitu tokoh yang frontal menyerang Kang Deddy Mulyadi. Tapi ke depannya pasti akan lebih banyak lagi, karena apa? Karena nilai 78 miliar ini bukan nominal yang sedikit dan mereka pasti akan sangat merasa dirugikan dan terganggu dengan kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi. Bayangin Bre, 78 miliar gitu dan selentingan yang sudah mulai tercium oleh Kang Deddy ternyata gitu. Ternyata nominal 78 miliar ini yang nyampe benar-benar ke yayasan untuk dijadikan operasional pendidikan tidak sampai 40%-nya. Artinya ada 40 miliar duit Jawa Barat yang hilang entah kemana. Itu bahkan ada beberapa yayasan pesantren yang mereka tidak memiliki akses politik itu sengaja ditunggangi gitu oleh tokoh-tokoh yang memang mengatasnamakan agama yang memiliki otak picik gitu. Jadi satu yayasan dapatnya 2 miliar. Tapi yang nyampe ke kiai, ke pimpinan yayasan itu cuma 15 juta lu bayangin. Dari 2 miliar mereka cuma dikasih 15 juta. Sisanya kemana? Masuk ke kantong-kantong oknum pribadi gitu. Nah ini kan yang menjadi ketidakadilan gitu bagi Kang Deddy Mulyadi. Dan Kang Deddy Mulyadi menemukan indikasi kecurangan serta perilaku-perilaku koruptif di dalam praktek-praktek penyaluran dana hibah ini. Makanya Kang Deddy Mulyadi mencoba untuk menertibkan, tapi banyak banget tokoh yang berteriak soal penertiban ini gitu ya. Kalian tahu kan kenapa mereka berteriak, kenapa mereka seolah-olah ingin menggugat Kang Deddy Mulyadi dan kenapa mereka seolah-olah keberatan banget gitu dengan adanya efisiensi dana hibah ini dari Kang Deddy Mulyadi karena yang tadinya mereka untung besar, sekarang mereka berada di dalam ancaman besar. Bahkan besok atau lusa mungkin KPK bakal menyita semua yang sudah mereka ambil dari negara ini. Kita doakan saja semoga secepat mungkin terrealisasi ya bro. Dan ya kita sebagai masyarakat tentunya cuma bisa berharap lah gitu. Apa yang menjadi pergerakan dari pemegang otoritas itu adalah yang terbaik gitu. Dan secepat mungkin agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu. Mau lari. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini?
apa pernah ada model-model seperti gaya Deddy Mulyadi ini? Dia jarang di kantor nih sekarang. Orang kan mengkritik itu. Kang Deddy ini jarang di kantor. Dari pagi sampai tengah malam dia masuk ke masyarakat, melihat masyarakat, kemudian dengan kemampuan keuangannya yang besar karena hasil dari upaya dia sendiri di konten-konten ini, gubernur konten ini, itu dia sumbangkan buat begitu menemukan ibu-ibu, menemukan pembawa orang miskin di jalanan, di sawah-sawah, itu langsung dia bantu. Ini model kepemimpinan seperti ini, seperti apa kita menilai secara umumnya, Kay? Itu membaca sejarah-sejarah. Ya, Sejarahnya misalnya sahabat Umar yang selalu keliling, ya, dia lihat orang fakir miskin, dia makan apa tidak, dia lihat itu, dia lakukan itu. Jadi menurut saya beliau itu membaca sejarah juga dan dia langsung mengaplikasikan. ya, Jadi bedanya dengan orang-orang begini, baca sejarah hafal mungkin iya. ya. Tapi kalau Kang Deddy itu dia download di akal at-tahlilinya. Gini ya bro, gue sedikit nambahin ya buat kalian semua dan buat para penonton-penonton gue yang memang kalau masih ada yang beranggapan bahwa manuver politik Kang Deddy ini tidak islami, nih gue ceritain ya. Gue pernah dengar riwayat dari guru ngaji gue dulu katanya yang pernah sahabat Umar bin Khattab itu pas lagi keliling meninjau masyarakat Arab yang menjadi tanggung jawab dia gitu. Nah di situ dia menemukan seorang janda yang sedang memasak di depan tendanya katanya, kan dulu rumah di Arab itu ya kalau orang miskin ya pakai tenda gitu kayak sejenis kain gitu. Nah disamperinlah sama sahabat Umar, sama Sayyidina Umar oleh Khalifah Umar. Nah sang Khalifah bertanya kepada ibu itu, kamu sedang memasak apa? Dan kedapatan ibu tersebut sedang memasak batu yang sedang direbus air gitu. Kenapa kamu hanya merebus air gitu, merebus batu dengan air gitu? Ya karena inilah salah satu upaya saya untuk agar supaya anak-anak saya diem. Anak-anak saya tahu saya masak dan dia tahu bahwa sebentar lagi mereka akan makan. Gitu. Dari situ sahabat Umar tersentak gitu melihat bahwa masih ada ternyata gitu kan rakyatnya yang hidup segini mirisnya gitu. Dan si ibu tersebut pun melontarkan cacian untuk Khalifah Umar katanya. Semoga katanya Amirul Mukminin bisa melihat katanya janda miskin seperti saya yang memiliki anak banyak, dan semoga katanya Amirul Mukminin itu katanya mengerti akan tanggung jawabnya karena dia akan mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah, kata si ibu janda tadi gitu. Sayyidina Umar nggak marah sama ibu itu meskipun ibu itu jelas-jelas mencaci dirinya di depan matanya sendiri gitu. Karena ibu tersebut pun nggak tahu kalau yang lagi berhadapan sama dia itu ya Sayyidina Umar gitu kan. Nah, akhirnya Sayyidina Umar balik ke gudang negara gitu. Dia mengambil sekarung gandum dan memikulnya sendiri. Ada asisten dan stafnya yang mencoba buat membantu Sayyidina Umar untuk memikul, membawakan gandum yang sedang dipikul oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bilang gini, katanya, apa-apaan kamu ini katanya. Apakah kamu mau kelak di hari kiamat kau menanggung dosaku gitu kan. Nah, itu artinya pemimpin yang model-modelannya seperti itu pemimpin yang memang sudah benar-benar selesai dengan dirinya, pemimpin yang sudah benar-benar tahu dan paham tentang tanggung jawabnya. Dan itu sosok pemimpin yang jarang kita tahu. Terserah terlepas itu di era modern ini dihasilkan uangnya dari konten atau apapun itu, yang jelas Kang Deddy Mulyadi sampai saat ini benar-benar turun ke masyarakat, menyentuh lapisan masyarakat paling dasar gitu dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan penderitaan mereka. Kemudian dibantu. Itu benar atau tidak? Nah itu yang gue tanyain kepada para pembenci Kang Deddy Mulyadi. Benar atau tidak gitu sikap dan perilaku seperti itu. Kalau kalian merasa itu tidak benar, lantas yang benar yang seperti apa? Gitu. Coba dong jelasin gitu. Jadi kalau mengeluarkan statement itu kan harus objektif. Harus bisa mempertanggungjawabkan statement kita. Jangan hanya berstatement sindir sana sindir sini, singgung sana singgung sini, dan hujat sana hujat sini yang pada akhirnya mengerucut kepada pemitnahan terhadap salah satu tokoh gitu. Padahal kalian juga kan sebenarnya nggak ngerti inti permasalahannya gitu. Kalian juga nggak paham gitu apa esensi yang coba disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi.
Tapi semogalah ke depannya ada apa sih, ya ada kejadian ataupun fenomena yang akan membuat orang-orang yang pembenci Kang Deddy ini sadar gitu bahwa, ya sebenarnya sosok pemimpin yang kita tunggu itu sudah ada sekarang gitu, bukan malah dibenci. Harusnya kita semua mendukung gitu kerja-kerjanya gitu, program-programnya agar supaya ke depannya Jawa Barat lebih baik lagi dan mudah-mudahan ke depannya juga Kang Deddy bisa memimpin Indonesia agar seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaat dari pemimpin yang jujur dan memimpin dengan cinta. Baik Bro, sampai di sini dulu videonya kali ini dari gua. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik ya. Gua doain agar kalian baik-baik saja, sehat walafiat, mulus rahayu, berkah selamat. Dan gue juga minta doa kepada kalian semua, semoga ya apa yang gue doain ke kalian juga itu terjadi ke gue gitu. Baik, gue King Cepi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampurasun, Baraya Sadayana.